pineapple, nanas. Mari kita olah. Buah nanas ini sudah dikupas dan siap untuk diolah. Bisa menggunakan food processor ini. Tapi Cek Ompong tidak akan pakai ini. Cek Ompong akan pakai parutan untuk mengolah nanas ini. Karena mengolah nanas dengan parutan akan menghasilkan serat nanas yang masih bagus. Sari nanas kita pisahkan dengan ampasnya. Lalu kita masak hingga airnya menyusut setengah. Setelah menyusut airnya, sari nanas ini akan tampak lebih pekat. Masukkan 2 helai daun pandan dan 3 butir cengkeh untuk mendapatkan aroma yang sangat spesial. Setelah volume air sari nanas menyusut, kita akan gabungkan dengan ampas nanasnya. Kemudian kita gabungkan sari nanas dengan ampasnya yang masih berserat dan kita masak menggunakan gula hingga menjadi selai nanas yang sangat lezat dan tentunya masih berserat. Selai nanas yang sudah kering ini bisa digunakan untuk membuat isian kue kering. Ini dia selai nanas yang berkualitas dan masih ada seratnya. Pasti jauh lebih enak. Kita akan gunakan selai nanas ini untuk membuat kue kering yang lezat, dan berikut ini adalah bahan-bahannya. Kita masukkan 100 gram margarin atau mentega. Kemudian kita masukkan 1 butir kuning telur. Kita aduk adonannya hingga kuning telur dan mentega tercampur dengan rata. Lalu kita masukkan 10 gram keju parut. Lalu aduk-aduk kembali. Dan kita masukkan juga 15 gram susu bubuk. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Tambahkan 15 gram tepung maizena. Aduk-aduk kembali hingga adonan tercampur rata. Tepung maizena ini berguna agar kue kering tidak rapuh. Langkah selanjutnya kita masukkan 135 gram tepung terigu. Aduk-aduk kembali hingga adonan tercampur rata seperti ini. Jika adonan sudah tercampur rata, maka kita bisa gunakan tangan untuk meremas-remas adonan tersebut hingga tercampur menjadi adonan yang kalis. Ya, seperti ini remas-remasnya. Kita remas-remas hingga adonan ini siap dibentuk menjadi kue kering. Adonan yang kalis seperti ini akan mudah dibentuk menjadi kue kering yang menarik. Tantangan kali ini Cek Ompong akan gunakan wajan teflon untuk membuat kue kering. Apakah bisa? Mari kita coba. Terlebih dahulu kita olesi wajan teflon ini dengan margarin atau mentega. Tujuannya supaya kue bisa terpanggang dengan sempurna. Dan kita akan gunakan alat sederhana ini atau semprit ini untuk mencetak kue keringnya. Ya, lakukan hingga wajan teflonnya penuh. Selanjutnya kita gulung kue keringnya dengan selai nanas. Taruh selai nanas di atasnya dan kita gulung seperti ini. Namanya kue nastar gulung, dan lakukan berulang hingga wajan teflonnya penuh. Adonan nastar gulung ini sudah siap kita panggang di atas kompor. Kita nyalakan kompornya, kemudian kita kecilkan apinya hingga yang paling kecil. Lalu kita panggang wajan teflon yang berisi nastar gulung ini selama kurang lebih 15 menit hingga terlihat uap air di atasnya, dan kita biarkan beberapa saat. Kemudian kita lanjutkan dengan proses topping kuning telur dengan menggunakan kuas. Olesi permukaan kue kering menggunakan kuning telur. Kuning telur ini akan memberikan warna yang lebih menarik pada permukaan kue kering. Jika sudah selesai, kita panggang kembali. Dan kali ini kita gunakan double katakan kompor seperti ini supaya tidak cepat gosong kue keringnya. Setelah dipanggang kurang lebih 15 menit, kita akan lihat hasilnya. Ya, bagian bawahnya tidak gosong, dan kita akan lihat bagian dalamnya. Kita belah dengan pisau dan wow, hasilnya matang dengan sempurna. Inilah kue kering yang kita buat menggunakan wajan teflon, dan hasilnya cukup menarik. Tidak kalah dengan kue kering yang dibuat menggunakan oven. Selamat mencoba.